Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Soraya Hadi, mahasiswi IAIN Madura, Prodi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam, semester 6 dengan NIM 20381092002. Di sini saya akan menjelaskan tentang menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Untuk menciptakan tantangan dan kegiatan yang sesuai dengan bakat anak, ada beberapa langkah yang dapat diambil. Yang pertama yaitu kenali bakat anak. Amati minat dan kecenderungan anak dalam berbagai hal, seperti olahraga, sains, musik. Dengan begitu, Anda bisa mengetahui bakat apa yang dimiliki oleh anak. Yang kedua yaitu temukan sumber daya. Cari tahu kegiatan atau program yang ada di lingkungan sekitar yang bisa mendukung perkembangan bakat anak. Misalnya, jika anak berbakat dalam musik, cari tahu apakah ada lembaga musik atau guru privat yang bisa membantunya berkembang. Yang ketiga yaitu berikan tantangan. Buatlah tantangan atau proyek yang sesuai dengan bakat anak. Misalnya, jika anak berbakat dalam matematika, berikan tugas yang lebih menantang, seperti memecahkan masalah matematika yang lebih kompleks. Yang keempat, dukung kreativitas. Biarkan anak berimajinasi dan mengembangkan ide-ide kreatifnya sendiri. Berikan bahan-bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat karya mereka. Yang kelima, kolaborasi dengan orang lain. Ajak anak untuk bekerja sama dengan orang lain yang memiliki bakat serupa atau berbeda. Ini akan membantu anak belajar dari orang lain dan mengembangkan kemampuan sosialnya. Yang terakhir yaitu berikan pujian dan dorongan. Jangan lupa untuk memberikan pujian dan dorongan kepada anak saat ia berhasil menyelesaikan tantangan atau mencapai tujuannya. Ini akan membantu anak tetap termotivasi untuk terus berkembang. Menurut Trevinger, yang bisa dilakukan oleh orang tua dan guru yaitu yang pertama ada basic tools. Ajarkan anak untuk berpikir divergen dan kreatif dalam problem solving. Yang kedua, mengembangkan kelancaran dan kelenturan berpikir. Yang terakhir, anak bersedia untuk mengungkapkan hasil pemikiran kepada orang lain. Selanjutnya, practice with process. Memberi kesempatan anak untuk melakukan tahap pertama pada situasi yang nyata. Yang kedua yaitu proses kognisi dan afeksi. Pada tahap pertama dikembangkan. Yang ketiga kognisi, penerapan, analisis, sintesis, dan penilaian. Yang afektif, terbuka terhadap perasaan dan konflik yang terjadi. Dan yang terakhir, tahap ini bisa dilakukan dengan cara sosiodrama dan studi kasus. Yang ketiga, working with real problems, yaitu menerapkan tahap pertama dan kedua pada dunia nyata. Langkah-langkah untuk menciptakan tantangan. Yang pertama, memberikan pemanasan atau warming up, yaitu pemanasan secara mental. Selanjutnya, switch mental dari proses pemikiran reproduktif dan konvergen kepada proses pemikiran divergen dan imajinatif. Yang kedua, sumbang saran atau brainstorming, yaitu tidak menentukan kritik serta kebebasan dalam memberikan gagasan. Dan yang terakhir, gagasan sebanyak mungkin, kombinasi dan peningkatan gagasan. Yang ketiga yaitu pertanyaan yang memacu gagasan. Disebut juga daftar periksa atau checklist, merupakan kata kerja manipulatif membantu SSO dalam mengembangkan gagasan kreatif dengan melibatkan hubungan-hubungan baru. Dan yang terakhir, contoh apa saja yang dapat Anda pikirkan supaya pergi ke dokter gigi lebih menyenangkan. Dan sintetik, teknik berpikir kreatif yang menggunakan analogi dan metafora untuk membantu menganalisis masalah dan mengembangkan berbagai sudut tinjau. Yang pertama dari sintetik yaitu ada analogi fantasi, yang kedua analogi langsung, dan yang ketiga analogi pribadi. Futuristik, yaitu mengajar dengan sudut pandang masa depan agar dapat membantu siswa menciptakan masa depan. Tujuannya yaitu yang pertama mengajarkan cara-cara berpikir tentang masa depan yang lebih baik, lebih canggih, lebih positif, dan yang kedua membekali keterampilan dan konsep yang perlu untuk memahami sistem-sistem yang kompleks. Kesimpulannya yaitu orang tua, guru, praktisi psikologi perlu untuk menciptakan inovasi belajar bagi anak berbakat. Hal ini dimaksudkan agar anak-anak tidak merasa bosan, tidak berhenti di tempat, dan selalu dikembangkan potensinya. Terdapat beberapa cara menurut Trevinger untuk memancing anak agar lebih aktif dalam mempelajari sesuatu. Pendamping anak diharapkan peka dan mampu memberikan stimulus yang tepat bagi anak berbakat agar dapat mengoptimalkan potensi anak.
Sekian dari saya penjelasan tentang menciptakan tantangan dan kegiatan untuk anak berbakat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.